Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 667. Diyu terkekeh setelah melihat ekspresi antara Xiao Tians dan Yuan. Saat berikutnya, tepat ketika Diyu hendak mengatakan sesuatu, Dijia, yang telah melarikan diri ke bawah, tiba-tiba berubah arah dan ingin melarikan diri dari arah lain. Diyu dengan cepat bergerak untuk mencegat. Ledakan. Setelah ledakan keras, sosok Diyu langsung menerobos ruang gelap tak berujung, muncul tepat di atas lari Dijia, dan kemudian menamparkan Dijia, yang sangat lemah, dengan telapak tangan. Ingin meninggalkan dunia ini dari dunia gelap. Menurutmu apakah itu mungkin? Diyu tersenyum tipis pada Dijia. Terlebih lagi, telapak tangan Diyu penuh dengan niat membunuh, dan itu merupakan pukulan langsung dengan seluruh kekuatannya. Situasi telah berkembang hingga saat ini, tidak peduli apa yang akan terjadi antara tiga pihak yang tersisa, dinasti langit kegelapan, Si Yuan dan Xiao Tians, Dijia harus mati terlebih dahulu. Ini adalah konsensus semua pihak. Dan karena Diga yang harus mati lebih dulu, lebih baik biarkan dunia gelap menelan Diga. Kamu. Dijia secara alami merasakan niat Diyu untuk membunuhnya, dan ketika dia bergegas ke Diyu, dia dengan cepat menghindar. Jadi pada saat ini, Dijia langsung menghindari sebagian besar kekuatan Diyu, namun sebagian kekuatan masih jatuh langsung padanya, dan lengan kanan Dijia langsung hancur berkeping-keping. Berdengung. Segera lengan kanan Diga mengembun lagi dan lari ke arah lain. Segera Dijia bergegas ke dunia nyata, melarikan diri dari langit di atas benua tengah menuju luar dunia Departemen Perang. Boom! Ingatlah dalam 1 detik. Namun sebelum Dijia bisa melarikan diri untuk beberapa saat, cahaya pedang emas sepanjang puluhan ribu meter jatuh dari langit dan menebas langsung ke tubuhnya. Ini adalah pukulan telak dari cara Xiao Tians yang sombong. Engah. Tubuh Dijia yang berlari dalam kehampaan kembali mengeluarkan darah. Kemudian sosok Hou Dijia melarikan diri dari arah lain, dan dengan sisa-sisa terbakarnya, dia bergegas menuju langit di atas benua barat. Saya ingin terus menerobos dari puncak benua barat dan melarikan diri dari dunia ini. Namun segera, Yuan, berpakaian putih, muncul dari sana, dan dengan telapak tangan lainnya, dia menghempaskan tubuh Dijia. Saat berikutnya, ketika Dijia menstabilkan sosoknya di kedalaman langit lagi, dia dengan putus asa menemukan bahwa pada saat ini, dia tidak lagi memiliki harapan untuk melarikan diri. Yuan, yang berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan, berjalan dari benua barat, dan Xiao Tians, yang dipenuhi dengan cahaya keemasan Tuan Dao, berjalan dari benua tengah. Diyu berjalan dari dunia gelap di bawah. Kaisar Ying dari Kaisar generasi pertama dan lainnya juga mengepung Dijia dari segala arah. Situasi saat ini adalah tiga pihak lainnya memiliki pemahaman diam-diam untuk membunuh pihak Diga terlebih dahulu. Tentu saja, Xiao Tians, Diyu, dan Yuan tidak mendiskusikannya. Namun mereka memiliki pemahaman diam-diam yang tiada taraf. Merupakan pilihan umum dari ketiga pihak untuk membunuh pembuat onar Dijia terlebih dahulu. Ledakan. Dijia dikelilingi di langit di atas benua timur dunia saat ini. Jubah kekaisarannya compang camping, rambutnya berserakan dan berkibar tertiup angin, dan auranya sangat lemah, dan dia bisa pecah berkeping-keping kapan saja. Sekarang Dijia, apalagi menghadapi salah satu dari tiga pihak sendirian, bahkan jika Di Qiong datang, dia tidak tahan. Akhir dari pahlawan sejati. Dan Dijia, ketika dihadapkan pada pengepungan oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas, berhenti melarikan diri. Dia hanya berdiri di tengah dan menyaksikan dengan dingin saat tiga pembangkit tenaga listrik teratas lainnya mengelilinginya. Dan pada akhirnya, Diga, yang telah mencapai ujung talinya, matanya kembali tertuju pada Yuan. Dia menatap Yuan, matanya dipenuhi keengganan yang tak ada habisnya, pencuri. Jika itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Kamu. Tanda seru. Kaisar ini bisa membunuh orang sepertimu. Nada suara Dijia bercampur dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Di antara pihak-pihak ini, perhitungan situasi Dijia, sampai batas tertentu, bahkan tidak sekuat Xiao Tians, apalagi dua orang yang berada sangat jauh di kota, seperti Diyu dan Yuan. Faktanya, tidak ada alasan lain. Dahulu kala, Dewa Dijia benar-benar kuat dan kuat, jauh melebihi kekuatan tempur dari 4 kesengsaraan. Orang kuat 5 kesengsaraan di langit berbintang di luar domain tanpa akhir. Pembangkit tenaga listrik terbaik yang sesungguhnya. Eksistensi yang secara fisik dapat melintasi bintang dan laut. Seringkali, bukan karena Dijia tidak bisa membuat terlalu banyak perhitungan, hanya saja dia terlalu malas untuk membuat perhitungan. Karena dalam filosofinya, yang perlu dia lakukan hanyalah menjadi lebih kuat. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak perhitungan yang Anda buat, di hadapan kekuatan absolut, itu seperti ayam dan anjing. Jadi Dijia dikalahkan. Bayangkan saja orang kuat yang tidak memiliki rencana dan perhitungan menghadapi dua orang yang telah menyembunyikan konspirasi dan perhitungannya selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Hati Dijia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan terhadap Yuan. Yuan memandang Dijia sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu marah? Ya, saya akui kamu benar. Jika kamu tidak terluka sebelumnya, tentu saja, bahkan jika kita adalah ketiganya. Bahkan jika kami benar-benar bergabung, kami tidak bisa menang melawanmu.
Saat dia berbicara, Yuan mengganti topik dan menyipitkan matanya dan berkata, tetapi kamu juga mengatakan bahwa kamulah yang belum pernah terluka sebelumnya. Bukankah? Saat dia berbicara, Yuan mengambil satu langkah ke depan lagi dan terus berkata kepada Diga, apakah kamu selalu mengira bahwa kamu adalah Kaisar Diga? Hah? Apa maksudmu? Katakan dengan jelas, dasar pencuri. Diga meraung dan bertanya pada Yuan. Yuan mencibir dengan jijik dan melanjutkan, tidak ada artinya, karena kamu bukanlah Diga yang asli yang membentang di langit berbintang luar yang tak berujung. Kamu hanyalah jejak obsesi yang tidak diinginkan setelah kematiannya. Mayat. Akulah sangat penasaran dengan hal-hal yang telah kamu kembangkan, dari mana kamu mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri. Kamu tahu. Ekspresi di Jia tiba-tiba berubah. Inilah rahasia terbesar di hatinya. Yuan benar, dia hanyalah jejak obsesi setelah kematian Kaisar Kegelapan Langit Berbintang yang sangat kuat. Dan tubuhnya jatuh ke langit berbintang di dunia Departemen Perang. Diga selalu ingin mencaplok dunia gelap dan dunia nyata, dan tujuan utamanya adalah mengembalikan jati dirinya. Membangkitkan rasa hormatnya yang sebenarnya. Yuan mencibir dan berhenti berbicara, tapi rasa jijik di mata Yuan telah mencapai titik ekstrim. Demikian pula, Diyu tidak bereaksi terhadap kata-kata Yuan, dan Xiao Tians juga tidak bereaksi. Dalam hal pemahaman tentang rahasia utama dunia Departemen Perang, jumlah orang yang hadir mungkin tidak sebaik Xiao Tians saja. Jadi bahkan sekarang, saat rahasia terakhir di Jia terungkap, Xiao Tians masih tampak sangat tenang. Di lapangan Departemen Perang Tianxia di bawah langit, semua pembangkit tenaga listrik teratas generasi Tianxia tercengang. Medan perang menyebar ke medan perang 4 kesengsaraan di 2 bagian dunia, yang sangat mengejutkan mereka. Kong Xuan dan Ling, yang berada di luar dunia Departemen Perang dan telah melihat langit berbintang yang lebih luas, keduanya terkejut sekaligus tercengang saat ini. Kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Apakah ini masih dunia Departemen Perang? Bagaimana? Kenapa aku merasa mereka jauh lebih tirani daripada kekuatan di langit berbintang di luar? Zero berkata dengan tercengang kepada Kong Xuan. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat membantu kali ini dengan bantuan asing yang kuat, tetapi sekarang melihat situasinya, di medan perang 4 kesengsaraan dengan intensitas seperti itu. Terutama ketika 4 orang kuat dari 4 kesengsaraan tadi, 4 orang kuat bencana yang benar-benar menakutkan, telah dipukuli sampai mati oleh 4 dari mereka. Kaisar Ying dan Kaisar kedua dari dinasti tersebut dipukuli 1 kali. Keduanya mengambil inisiatif meledak. Kong Xuan juga gemetar dibandingkan dengan Ling, mata Kong Xuan terfokus pada Xiao Tians dari awal sampai akhir. Dan ketika Xiao Tians memblokir pelarian di Jia barusan, kekuatan tempur sebenarnya yang dia keluarkan tidak lebih buruk dari Yuan dan Diyu. Maksudnya itu apa? Itu berarti Xiao Tians saat ini juga memiliki kekuatan tempur 4 bencana yang sebenarnya. Eksistensi semacam ini jelas merupakan eksistensi terkuat di Akademi Jixia tempat dia pergi. Ada eksistensi yang lebih kuat dari kepala istana Akademi Jixia. Saudara Ling, saya dapat merasakan bahwa Anda telah membawa kembali beberapa kartu truf. Sembunyikan dengan baik. Ada yang salah. Sumber itu bukanlah hal yang baik. Mungkin Saudara Xiao akan menghadapinya setelah di Jia benar-benar mati. Ayolah, kamu tahu karakter kakak Xiao. Kong Xuan menatap Yuan dengan tatapan dalam dan berbisik pelan kepada Ling. Ling tidak bodoh, dan dibandingkan dengan Kong Xuan, Ling tahu lebih banyak tentang Xiao Tians. Bagaimanapun, Ling dan Xiao Tians telah tinggal di medan perang di luar wilayah selama 5 tahun. Xiao Tians belum bereaksi terlalu keras sampai sekarang, tapi Ling, yang sangat mengenal Xiao Tians, sangat yakin di dalam hatinya bahwa Xiao Tians mungkin akan membunuh Diyu dan Yuan. Bersama-sama pada akhirnya. Jadi Ling Ye menarik napas dalam-dalam dengan penuh konsentrasi, dan berkata kepada Kong Xuan melalui transmisi suara, baiklah, jangan khawatir, Saudara Kong. Kekuatan gabungan yang saya bawa dapat melawan orang-orang kuat di tahap awal 4 kesengsaraan, dan aku bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Dia bisa melawan orang kuat 4 kesengsaraan sejati, tapi dia hanya bisa bertarung dalam satu pertempuran. Kong Xuan juga berkata dengan tatapan serius, baiklah, saya hampir sama di sini, jangan khawatir, tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak kekuatan yang Anda dan saya bawa kembali, jadi sembunyikan dengan baik. Jangan aktifkan kecuali itu mutlak diperlukan. Situasinya terlalu berbahaya. Kong Xuan dan Ling, 2 orang yang telah melihat lautan bintang yang lebih luas, pada saat ini, melihat situasi di dunia Departemen Perang di depan mereka, hati mereka berdebar kencang setiap saat jantung mereka berdebar ketakutan. Saat ini, mereka yang tidak ikut perang semuanya ketakutan dengan apa yang mereka lihat di bawah, apalagi Xiao Tians yang sudah lebih dulu ikut serta di dalamnya. Tekanan yang dihadapi Xiao Tians tidak terbayangkan oleh orang-orang di bawah. Pertarungan antara orang-orang kuat dari 4 kesengsaraan dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diledakkan di tempat. Terlebih lagi, kekuatan teratas dari 4 pihak sudah memiliki 4 tubuh 4 kesengsaraan meledak sejak pertempuran. 2 patung diledakkan, dan 2 orang kuat dari 4 kesengsaraan kegelapan terpaksa menghancurkan dirinya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan betapa buruknya situasi ini.
Orang-orang kuat empat kesengsaraan yang jauh lebih tirani daripada orang-orang di bawah mereka adalah seperti itu, apalagi mereka yang kuat tiga kesengsaraan, dua kesengsaraan, dan satu kesengsaraan. Apakah ini benar-benar medan perang yang bisa kita ikuti? Wan Tianxue, Yang Xia, dan Dao Yi, tiga pahlawan tak tertandingi yang bangkit di Tianxia generasi ini, terkejut, mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan menghadap ke medan perang empat kesengsaraan jauh di langit penuh dengan kerinduan. Pertahankan hatimu. Hati-hati dengan dinasti langit kegelapan di sisi lain. Qin Wu melihat bahwa sebagian besar pikiran orang tertarik oleh medan perang empat kesengsaraan jauh di langit. Dia dengan cepat berteriak kepada semua orang. Setelah mendengar pesan Qin Wu, orang-orang kuat di Tianxia tiba-tiba sadar kembali dan dengan cepat menatap orang-orang kuat berkulit gelap di seberangnya, dipimpin oleh Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou. Bagaimanapun, aura di Qiong dan di Zhou pada saat ini sebenarnya telah mencapai tingkat tahap awal empat kesengsaraan, yang lebih kuat daripada aura orang kuat empat kesengsaraan semu. Di pihak Tianxia dan Xiao Su, penguasa kuil surgawi yang telah berubah menjadi tubuh kegelapan, energi mereka selalu terkunci pada di Qiong dan di Zhou yang tidak bergerak di seberang mereka. Ya, Tianxia dan Xiao Su tidak melihat pertempuran di atas, tetapi hanya menatap orang-orang kuat dari dinasti langit kegelapan di seberangnya. Faktanya, orang-orang kuat dari dinasti langit kegelapan di sisi berlawanan tidak berniat melancarkan serangan saat ini. Dengan tidak adanya Diyu, sekelompok orang kuat dari dinasti langit kegelapan dipimpin oleh Di Qiong dan Di Zhou. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh pertempuran jauh di langit. Bahkan tadi malam, dengan restu dari nasib nasional kerajaan langit kegelapan, kekuatan tempur di Qiong dan di Zhou awalnya mencapai tingkat 4 bencana. Tetapi mereka berdua melihat ke medan perang 4 kesengsaraan jauh di langit saat ini, dan mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Hanya karena itu terlalu menakutkan. Orang kuat dari 4 kesengsaraan akan mati jika dia ingin mati. Dua pembangkit tenaga listrik gelap yang dibawa di Jia sebelumnya berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan. Hanya dengan melihat aura mereka, pembangkit tenaga listrik gelap jauh lebih kuat daripada Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou bilang mereka sudah mati. Sampai saat ini, mereka belum genap 5 menit. Terlebih lagi, pada saat ini, tiga jauh di langit telah mencapai titik di mana dia benar-benar berada di ujung tali dan hampir jatuh sepenuhnya. Bab 668. Di Jia, sudah waktunya kamu berangkat. Diyu, jauh di langit benua timur, berkata kepada Di Jia dengan tenang. Pada titik ini, tidak perlu lagi menundanya. Saat Diyu berbicara, dia diam-diam mulai mengumpulkan kekuatan dan ingin menelan Di Jia ke dalam dinasti langit kegelapan. Dan naga hitam sepanjang jutaan meter dari dinasti langit kegelapan juga bergerak dengan tenang di dunia gelap, siap menelan Diga sepenuhnya kapan saja. Demikian pula Yuan di sisi lain mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya dan juga siap menelan tiga. Dua orang kuat 4 kesengsaraan yang meledak di samping Di Jia barusan hanyalah klon pertarungan Di Jia, dan mereka tidak memiliki Tao Yun untuk dibicarakan. Inti dari Di Jia sangat kuat. Dewa aslinya adalah orang yang benar-benar kuat di tingkat 5 bencana selama hidupnya. Bahkan jika Di Jia hanyalah obsesi yang muncul setelah kematian pihak lain, itu masih sangat kuat. Orang kuat 5 kesengsaraan sejati, orang terkuat yang secara fisik dapat melintasi langit berbintang yang tak berujung. Saat ini, satu-satunya yang tetap tenang di antara ketiga pihak adalah Xiao Tians tidak siap untuk merebut asal-usul Di Jia. Xiao Tians terus menonton dengan tenang, menyaksikan kematian Di Jia, pahlawan tiada taraf yang telah mendominasi dunia departemen perang selama ribuan tahun. Tidak peduli apa yang terjadi pada Di Jia, atau apa yang telah dia lakukan sebelumnya, ketika Di Jia akan jatuh sepenuhnya, Xiao Tians ingin memberinya tumpangan. Orang kuat seperti itu harus mendapatkan penghormatan terakhir sebelum dia mati. Apalagi Di Jia sendiri tidak menimbulkan banyak kerusakan pada generasi Xiao Tians. Tentu saja, pahlawan tiada taraf seperti Di Jia langsung memahami sikap Yuan, Diyu, dan Xiao Tians terhadapnya. Di antara ketiga Yuan, Diyu, dan Xiao Tians, Di Jia adalah satu-satunya yang melihat sedikit rasa hormat di mata Xiao Tians. Yah, meskipun tujuan utama Xiao Tians adalah untuk tidak pernah melepaskannya. Tapi dia melihat sedikit rasa hormat dari Xiao Tians. Di Jia percaya bahwa jika dia jatuh ke tangan Xiao Tians sendirian, Xiao Tians akan memberinya kematian yang layak. Tuan Kuil Surgawi. Setelah Di Jia tenang beberapa saat, dia tiba-tiba memanggil Xiao Tians sambil tersenyum. Xiao Tians menatap Di Jia dengan mata yang dalam, mengangguk tanpa terasa, dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Diyu dan Yuan di dua sisi lainnya sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka menyerang Di Jia hampir pada waktu yang bersamaan. Berdengung. Dalam sekejap, naga emas dan hitam takdir nasional dinasti surgawi muncul dari kehampaan, dan kemudian dengan cepat melahap tubuh Di Jia dari dua arah. Hahaha. Hahaha. Diyu. Sumber. Kalian berdua penjahat juga ingin menelan asal-muasal kaisar ini. Kalian sedang bermimpi. Boom. Di Jia meraung, dan tiba-tiba tubuhnya meledak, seketika berubah menjadi bola cahaya besar yang dipenuhi guntur dan kilat hitam. Lalu bola cahaya gelap itu tiba-tiba meledak. Sosok dua naga keberuntungan nasional yang bergegas menuju Di Jia langsung terpesona. Demikian pula, Xiao Tians, Diyu, dan Yuan ketiganya meledak mundur pada saat yang sama pada saat Di Jia menghancurkan dirinya sendiri.
Tapi kemudian Diyu dan Yuan melintas dan bergegas ke tempat Dijia baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Dua tangan besar, satu hitam dan satu putih, menutupi langit dan sekali lagi meraih tempat Dijia menghancurkan dirinya sendiri. Klik klik klik. Tapi segera setelah dua kilatan gelap besar meledak, cahaya gelap yang sangat murni melintas dari tempat Diga baru saja meledak di Qiong. Ya, itu ada di dalam tubuh Xiao Su. Itulah asal-muasal Diga, energi paling orisinal. Setelah Xiao Su memperoleh kekuatan asli di Jia, aura di tubuhnya mulai meroket dalam sekejap, dan segera mencapai titik di mana ia setara dengan Di Qiong, dan dia memasuki level 4 bencana yang sebenarnya dalam satu langkah. Xiao Su kaget dan segera memeriksa nafas di tubuhnya. Di saat yang sama, Tianxia yang berdiri di samping Xiao Su juga membantu Xiao Su memeriksa nafas di tubuhnya. Bagaimanapun, Xiao Su telah memperoleh kekuatan di Jia sebelumnya. Dia juga takut Xiao Su akan dibawa pergi oleh di Jia saat ini. Demikian pula, hantu Tuan Dao Xiaotians langsung mengenai tubuh Xiao Su, membantu Xiao Su memurnikan energi asli di Jia di tubuhnya. Pastikan keamanan Xiao Su. Tapi saat berikutnya, di langit, bayangan ilusi dari keinginan di Jia mulai menghilang dengan cepat begitu muncul. Dia berkata kepada Xiaotians, jangan khawatir, aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangkap Xiao Su. Hanya jejak terakhir asal-usulku. Berikan pada ayahmu. Xiaotians mengerutkan kening, dan Yuan serta Diyu, yang berkumpul di cakrawala di kejauhan, juga menoleh untuk melihat ke arah di Jia pada saat yang bersamaan. Keduanya memiliki kemarahan di mata mereka. Tidak peduli apa, itu adalah energi asli yang dapat menciptakan manusia kuat sejati dari 4 kesengsaraan. Kekuatan strategis yang sangat kuat. Tapi sekarang tak satu pun dari mereka mendapatkannya, tapi Xiaotians malah mendapatkannya. Jadi untuk sesaat, Diyu dan Yuan sangat marah. Dan bayangan di Jia yang menghilang dengan cepat, setelah mengatakan sesuatu kepada Xiaotians, memandang Diyu dengan senang hati dan mencibir, Diyu, kamu hanyalah seekor tikus, kamu telah ditekan olehku selama puluhan ribu tahun. Bahkan sekarang, kamu pikir kamu menang. Setelah di Jia memarahi Diyu, dia melihat ke arah Yuan dan berkata, dan kamu, asal-usul dunia Departemen Perang seharusnya bukan milikmu. Kamu hanya mencurinya ketika pihak lain baru saja memadatkan surat wasiatnya. Kamu adalah dia pencuri, dan dia hanya seorang pengecut. Setelah mendengar apa yang dikatakan di Jia, wajah Yuan menjadi semakin marah. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju hantu di Jia yang akan menghilang. Bang! Tanpa mengherankan, bayangan kemauan yang dipadatkan oleh kekuatan terakhir Diga langsung dihancurkan oleh sumbernya. Saat Xiaotians bergerak, dia ingin campur tangan dan mencegatnya, tetapi pada akhirnya dia dengan paksa menahan dan tidak memilih untuk mengambil tindakan. Karena meski Yuan tidak mengambil tindakan, Tiga akan menghilang. Itu hanya perbedaan antara sebelumnya dan nanti. Namun sebelum Di Jia akhirnya menghilang, Di Jia kembali tertawa dan meninggalkan satu kalimat terakhir pada Xiao Su. Xiao Su, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku masih punya rencana untukmu. Nah, sekarang, aku serahkan kekuatan terakhirku padamu, pergilah dan bunuh Yuan. Yuan, dia bukan orang baik, haha. Dia berkomplot melawan istrimu, berkomplot melawan putramu, berkomplot melawanmu. Dia berkomplot melawan dinasti Tianxiamu selama ribuan tahun. Dia pasti akan membunuh putramu, bagaimana dengan itu? Maukah kamu membunuhnya? Bunuh dia. Klik. Sebelum Di Jia bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya, ruang di mana bayangan terakhir dari keinginannya baru saja menghilang langsung runtuh ke dalam lubang hitam. Untuk sesaat, kata-kata terakhir yang ingin diucapkan di Jana sama sekali tidak bisa keluar. Dibuat berdasarkan sumber. Pada saat ini, mata Yuan sangat marah hingga hendak memuntahkan api. Pada saat ini, di dunia Departemen Perang, di bagian terdalam langit, Xiaotians, Yuan, dan Diyu, ahli dan pengendali utama 3 kekuatan, masih membentuk segitiga di langit dan saling berhadapan. Tetapi pada saat ini, Yuan, Diyu, dan Xiaotians, dengan jatuhnya Di Jia sepenuhnya, dan dengan beberapa kata yang diucapkan oleh Di Jia sebelum kejatuhannya, suasana dingin di antara ketiga orang itu tiba-tiba mencapai puncaknya. Khususnya antara Xiaotians dan Yuan, terdapat juga suasana antagonisme yang sangat besar antara generasi pembangkit tenaga listrik Tianxia saat ini dan ratusan pembangkit tenaga listrik era dinasti Yun kuno. Sisi yang awalnya paling kuat di dunia segera terpecah menjadi 2 bagian karena kematian 3. Seperti yang diharapkan. Jauh di langit, melihat pemandangan di lapangan Departemen Perang Tianxia di bawah, Diyu tidak bisa menahan cibiran. Rupanya pemandangan ini persis seperti yang ada dalam pikirannya. Sebelum Diga ada, Diga berasal dari luar dunia Departemen Perang, dan Diga ditemani oleh 2 klon tempur yang sangat kuat yang berada di puncak tahap awal 4 kesengsaraan. Kekuatan ini begitu kuat sehingga ketiga pihak harus memperhatikannya. Namun kini pihak 3 telah langsung dikalahkan, dan 3, sebagai orang luar, benar-benar seperti rumput bebek tak berakar di dunia perang dan dunia gelap. Setelah terhapus, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengaktifkannya kembali. Suasana dingin di kedalaman langit semakin kuat. Yuan, Xiaotians, dan Diyu sekarang menjadi 3 orang kuat teratas, dan aura mereka telah mencapai puncaknya. Momentum antara ketiga pihak bertabrakan, dan kilat menyambar.
Di antara tiga pembangkit tenaga listrik teratas jauh di langit, setelah hening beberapa saat, Diyu memimpin dan berkata kepada Xiao Tian sambil tersenyum, masalah saya di sini telah terpecahkan. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyelesaikan orang tua ini? Jangan ikut campur, bagaimana? Ekspresi Yuan tiba-tiba berubah. Yuan menundukkan kepalanya dan menatap prajurit kuno yang dia panggil sebelumnya. Karena apa yang baru saja dilakukan Kaisar Ying dan Kaisar generasi kedua telah membuatnya waspada. Orang-orang kuat seperti Kaisar Ying dan Kaisar kedua sepertinya tidak mau dimanfaatkan olehnya. Yuan mengerutkan kening dan memandang Xiao Tians dan berkata, Tians, kita berada di pihak yang sama. Dunia gelap telah menginvasi dunia Departemen Perang selama ribuan tahun. Tanpa mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Yuan berhenti dan kemudian terus mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kamu memiliki kesalahpahaman tentangku, bolehkah menunggu sampai kita meratakan dunia gelap bersama-sama? Pada saat itu, aku akan memberimu penjelasan. Mengenai perkataan Diyu dan Yuan, Xiao Tians tetap diam. Dan jelas sekali baik Diyu maupun Yuan tidak akan bekerja sama satu sama lain. Sudah berapa tahun sejak Xiao Tians lahir? Keduanya sudah saling kenal selama ribuan tahun atau lebih. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, pembangkit tenaga listrik muda berdarah panas seperti Xiao Tians adalah mitra yang paling cocok untuk diajak bekerja sama oleh kedua pihak. Adapun situasi saat ini, semua pakar top di dunia ini juga merasa ada yang tidak beres. Kata-kata terakhir tiga sebelum kematiannya jelas mengungkapkan sebagian topeng Yuan yang sebenarnya. Yuan, jika kamu ingin bekerja sama, kamu bisa. Jika kamu benar-benar peduli dengan dunia Departemen Perang, kamu akan menyerahkan semua otoritasmu kepada generasi kedua penguasa kuil surgawi. Kami secara alami akan membantumu bertarung sampai akhir. Jika tidak, jangan salahkan kami karena berbalik melawanmu. Serang. Tiba-tiba, di alun-alun markas perang di bawah, Kaisar generasi kedua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sumber yang jauh di langit. Wajah Yuan tiba-tiba menjadi lebih suram, dan dia menundukkan kepalanya dan menatap dingin ke arah Kaisar generasi kedua. Adapun Kaisar generasi kedua, di bawah pandangan Yuan, aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Matanya juga menjadi keruh. Bas. Garis darah putih keruh mengalir keluar dari mulut Kaisar generasi kedua. Untuk sesaat, mata Kaisar generasi kedua dipenuhi dengan rasa sakit, dan dia tidak bisa lagi berbicara sama sekali. Saat berikutnya, Kaisar generasi pertama Yingdi yang berada di sebelah Kaisar generasi kedua, aura di tubuhnya mulai mengalir deras. Kesadaran di matanya juga mulai kabur. Jelas sekali, Yuan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Lalu ada lusinan dan hampir 100 orang kuat dan jenderal yang tersisa dari dinasti kuno. Dalam sekejap, keenam indera mereka semuanya diblokir. Aku benar-benar tidak punya wajah sama sekali. Yuan, apakah kamu benar-benar ingin menguasai dua dunia ini? Diyu berkata pada Yuan sambil mencibir. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Wajah Yuan menjadi semakin muram. Meski tindakannya barusan bersifat rahasia, dia cukup cepat. Namun Kaisar Agung Dinasti Kedua masih memiliki kekuatan 4 kesengsaraan palsu saat ini, jadi dia masih menumpahkan darah aneh, memungkinkan dunia untuk melihat wajah sebenarnya dari beberapa sumber. Ayah. Setelah Tang Yun melihat Kaisar generasi kedua, yang kesadarannya berada dalam kebingungan dan kesakitan, sosoknya segera muncul di sebelah Kaisar generasi kedua. Tang Yun kemudian merawat Kaisar generasi kedua hingga sehat kembali, namun dengan kekuatannya dia tidak mampu membangkitkan kembali keinginan Kaisar generasi kedua. Yuan. Tang Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan jauh di langit. Tapi saat berikutnya, Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. 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 Yuan tertawa di udara dan seluruh tubuhnya gemetar. Tawa Yuan menjadi semakin aneh, semakin jahat, dan semakin sombong. Dan aura di tubuh Yuan yang awalnya membuat orang merasa seperti angin musim semi juga menjadi ajaib saat ini. Dia telah menunggu terlalu lama dan menghitung terlalu lama. Hingga saat ini, dengan bantuan Diyu dan Xiao Tians, dia berhasil melenyapkan pukulan backhand di Jia dan di Jia. Pada saat ini, dia akhirnya tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Bahkan jika Xiao Tians dan Diyu bergabung. Jadi apa? Bersambung.